بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، مجلس المدارسة، ونحن ندرس ونتعلم فيه العلوم الواجبة تعلمها. نرجو الله أن يوفقنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات رحمكن الله تعالى. Umahat sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di akhir pertemuan yang lalu masih di pembahasan al-aqwal al-kufriyah atau asbabur riddah al-qauliyah. Penyebab-penyebab kemurtadan berupa perkataan. Dan insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Malam hari ini kita akan usahakan untuk menyelesaikan pembahasan ini, yaitu penyebab-penyebab kemurtadan berupa perkataan. Dan nanti insya Allah jika kita bisa menyelesaikan pembahasan ini di pertemuan malam hari ini, insya Allah perkiraan nanti tinggal 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan bab akidah di pekan depan dan pekan berikutnya nanti. Insya Allah pekan depan kita bisa membahas kaidah umum, untuk mengetahui sebab-sebab kekufuran. Dan untuk berikutnya, di pekan berikutnya, nanti akan ada pembahasan berikutnya, yaitu hukum-hukum seputar murtad. Orang murtad itu bagaimana? Apa saja hukum yang terkait dengan orang yang sudah murtad? Wal'iyadzubillah. Baik. Wafaqanallahu jami'an. Namun sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sebab-sebab kemurtadan, sebab-sebab kekufuran karena lisan atau ucapan, kita juga harus memahami, mas sekalian, bahwasanya ini sebenarnya adalah masuk pada pembahasan kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh umat manusia. Kalau terkait dengan masalah kemurtadan dan kekufuran itu tadi, na'am, lisan itu adalah sebab yang paling banyak. Ucapan itu adalah sebab yang paling banyak menyerumuskan seseorang pada kekufuran. Namun secara umum juga demikian, kesalahan manusia yang paling banyak itu adalah disebabkan lisannya. Baik kesalahan yang merupakan dosa-dosa kecil maupun dosa besar, juga termasuk kesalahan-kesalahan yang menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, "Aktsaru khataya ibn Adam min lisani." Kesalahan terbanyak manusia adalah disebabkan karena lisan. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada suatu peribahasa. Apa ibu-ibu sekalian? Mulutmu harimau. Ya kan ibu ya? Naam.
itu tidak salah peribahasa itu. Sebagaimana juga hadis yang kita sebutkan tadi. Memang kenyataannya demikian. Kenyataannya kesalahan yang paling banyak pada diri manusia atau kesalahan yang paling banyak manusia terjumus di dalamnya adalah kesalahan di dalam lisan. Karena lisan, baik dosa-dosa kecil, dosa besar maupun dosa kekufuran. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan untuk membuka kitab yang kita bahas yaitu kitab Sulam Taufik ila mahabbatillah ala tahqiq. Kemarin terakhir kita sempat membaca qaulu al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. أو قال الشخص لفعل حدث هذا بغير تقدير الله. Hal ini terjadi bukan atas takdir Allah. Ini termasuk perkataan kufur yang menjerumuskan seseorang pada kemurtadan. ثم قال أو قال الشخص لو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم. Ini juga demikian perkataan kekufuran. Maknanya kalau seseorang seandainya seseorang berkata seandainya saja para nabi, para malaikat dan seluruh umat muslim bersaksi di hadapanku tentang suatu permasalahan, maka aku tidak akan menerima persaksian mereka. Ini mengandung penghinaan dan pelecehan kepada nabi. Karena nabi salah satu sifat yang wajib kita imani dari nabi, semua nabi itu adalah sidq, itu jujur. Kemudian sifat yang lain al-amanah, bisa dipercaya. Maka kalau misalkan kita mengatakan seandainya nabi saja bersaksi, maka tidak dipercaya, ini salah satu bentuk penghinaan dan pelecehan kepada nabi. Demikian juga malaikat. Malaikat sebagaimana kita sebutkan di pekan yang lalu, malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian wajah jami'ul muslimin, kalau seandainya semua umat Islam, ini berarti ijma. Nah, ini juga bentuk penghinaan dan pelecehan. Kalau misalkan semuanya terjadi ijma, kemudian dia tidak menerima ijma itu, maka ijma itu tidak bisa diganggu gugat. Subhanallah jami'. Dan kita sebutkan juga di pekan yang lalu hadis Rasulullah SAW berkata, La yajtami'u ummati ala dhalal. Umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Wafaqanallah jami'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. La ba'sa. Insyaallah. Dan kita juga sudah membaca kemarin qaulul muallif au qala syakhsu la af'alu kada wa in kana sunnah biqasd istihza. Saya seandainya seseorang berkata saya tidak akan melakukan hal tersebut, hal itu meskipun itu adalah sunnah dengan maksud menghina sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqnallah jami'an. Misalkan saja seseorang diminta untuk sholat rawatib, kan? Karena itu sunnah. Kemudian dia mengatakan, saya tidak akan melakukannya meskipun itu sunnah. Dengan maksud untuk menghina dan merendahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk perkataan kekufuran. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Namun kemarin mungkin saya sebutkan, saya lupa, saya sebutkan atau tidak. Seandainya seseorang mengatakan saya tidak layak, saya tidak pantas untuk melakukan sunnah tersebut, karena maksudnya bukan menghina sunnah Nabi, tapi maksudnya adalah rendah diri, merendahkan dirinya, karena dia merasa tidak pantas, begitu, maka itu tidak termasuk kekufuran. Wafaqan Allah.
Berikutnya, qala al-muallif atau qala syakhsu law kana fulanun nabiyyan ma amantu bihi. Ini juga contoh perkataan kekufuran, yaitu seandainya seseorang berkata, seandainya saja fulan, terus si fulan itu adalah nabi, maka aku tidak akan beriman kepada. Karena nabi itu adalah utusan Allah yang harus diimani. Wafaqan Allah. Ini juga bentuk penghinaan sebenarnya pada utusan Allah. Baik. Berikutnya, kemarin terakhir kita sampai di qaulu al-mu'allif au a'tahu 'alimun fatwan faqal asy-syakhsu ايش هذا شرع muridan al-istighfaf bihukmi syara'. Termasuk bentuk perkataan kekufuran adalah jika ada seorang ulama yang memberikan fatwa, kemudian ada orang yang mengomentari fatwa tersebut, hukum apa ini? Syariat apa ini? Dengan maksud perkataan, dia mengatakan hal itu dengan maksud untuk menghina syariat. Maka ini termasuk bentuk perkataan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Yang kemarin kita contohkan beberapa contoh. Namun umat sekalian, kalau misal saja ada seorang ustadz atau seorang kiai, misal ini misal contoh, tapi mungkin akan salah jarang sekali, atau seorang syekh kemudian berfatwa dan fatwanya ini nyeleneh, misalkan. Syadz. Memang mungkin misalkan menyelisihi pendapat empat mazhab, dan memang nyeleneh, misalkan. Kemudian ada yang berkomentar, ada syara'. Ini ini bukan syariat. Ini syariat apa ini? Ini bukan syariat. Maksudnya seperti itu. Bukan maksudnya menghina syariat, tapi maksudnya adalah uh, mengomentari ini yang disampaikan ini bukan syariat. Bukan maksud menghina syariat, tapi maksudnya adalah mengomentari yang disampaikan itu tidak sesuai dengan syariat. Maka itu bukan bentuk kekufuran. Bukan uh, bentuk perkataan kekufuran. Begitu Ibu ya? Subhanallah. Bisa dipahami maksud saya, Umat? Bisa, Ustadz. Iya, Ustadz. Subhanallah. Berikutnya, umat sekalian, mungkin saya akan baca sendiri supaya lebih cepat kita sampai akhir contoh-contoh perkataan kekufuran. Dan saya harap ibu-ibu sekalian memperhatikan uh, bacaannya, cara bacanya, dan nanti setelah saya baca, nanti kita akan bahas dan terjemahkan. Dan sedikit-sedikit kita bahas i'rabnya juga. Wafaqanallah jami'an. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أو قال الشخص لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل للعلماء الدين الإسلامي أو لأحد الأنبياء. أو قال الشخص أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من القرآن أو من الشريعة أو من الإسلام. أو قال الشخص لحكم حكم به من أحكام الشريعة ليس هذا الحكم، أو لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله تعالى. Berikutnya di halaman berikutnya kita lanjutkan. Ini juga penting di halaman berikutnya. أو قال الشخص وقد ملأ وعاء. Wawunya di sini wawul hal, saat atau ketika artinya, bukan dan. أو قال الشخص وقد ملأ وعاء وكأسا بهاقا أو أفرغ شرابا فكانت سرابا أو عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء بهذه الآيات في الكل، فإن كان بغير ذلك القصد أو نحوه فلا يكفر. ولكن قال الشيخ أحمد بن حجر
Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al-Haytami maksudnya rahimahullahu taala la tab'udu hurmatuh. ثم قال وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا بفتح اللام أي واحدا من الملائكة أو قال الشخص أكون قوادا إن صليت أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت أو قال الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستخفاف بها أو الاستهزاء أو الاستحلال تركها أو التشاؤم بها أو قال الشخص لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك أو قال لشريف أنا عدوك وعدو جدك مريدا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقول الشخص شيئا من نحو هذه الألفاظ من هذه عفوا أو أن يقول الشخص شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. وقد عد الشيخ أحمد بن حجر والقاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابهما الإعلام والشفاء شيئا كثيرا من المكفرات فينبغي الاطلاع عليه فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. Ada pertanyaan mahasiswa sekalian? Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan terjemahnya dan keterangan-keterangan lebih lanjut, mungkin cara bacanya tadi. Ada pertanyaan, Muhammad? Ada soal? Nama Ustaz. Amma, wafaqan Allah. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita bahas ulang sekalian. Semoga Allah memberikan taufik. Baik, kita terjemahkan sedikit demi sedikit dan kita bahas. Au qala syakhsu. Ini masih membahas tentang contoh-contoh kekufuran, contoh-contoh sebab kemurtadan berupa perkataan. Gitu ya, Bu ya? Wafaqan Allah jami'an. Au qala syakhsu. Beliau mengatakan, atau seandainya seseorang berkata, la'natullahi ala kulli alimin. Laknat Allah atas setiap ulama. Laknat Allah untuk setiap ulama, menimpa setiap ulama. Gitu Ibu ya. Muridan al-istighraq syamila li ulama ad-din al-islami atau li ahdi al-anbiya. Muridan ini maksudnya adalah hal. Hal itu menjelaskan kondisi saat atau kondisi dari jumlah sebelumnya. La'natullahi ala kulli alimin. Jadi menjelaskan kondisi saat perkataan ini diucapkan. Ketika seseorang mengucapkan la'natullahi ala kulli alimin, maksudnya muridan. Dia menginginkan al-istighraq asyamil. Mencakup seluruh al-ulama ad-din al-islami. Mencakup seluruh ulama Islam. Auli ahadil anbiya atau salah satu nabi. Wafaqanallah jami. Oh, sekalian bisa dipahami maksudnya di sini. Kalau seseorang mengatakan Allah melaknat semua ulama dan maksudnya di situ adalah seluruh ulama dari seluruh zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kalau maksudnya dia seperti itu, maka ini adalah perkataan kekufuran yang menyebabkan seseorang murtad. Wala'iyadzubillah. Gitu ya, Bu ya. Kenapa? Kalau misalkan semua ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang semuanya mendapat laknat Allah, berarti semuanya salah, berarti semuanya berdosa dan semuanya sesat. Begitu kan Ibu ya? Kalau misalkan semua ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang semuanya sesat, bagaimana dengan umat Islam yang bukan ulama? Berarti semua umat Islam sesat. Dan dalam artian berarti itu menyesatkan, mengatakan bahwasanya seluruh umat Islam itu sesat.
Dan itu juga bisa diartikan juga bahwasanya dia mengatakan seluruh ijma yang terjadi di dalam umat Islam itu salah. Gitu Ibu ya. Waduh, Muhammad. Iya. Namun berbeda halnya kalau misalkan seseorang misalkan ada perbincangan, ada obrolan membicarakan salah seorang ulama misalkan, mau membicarakan salah seorang ulama, yang mana kebetulan ulama itu memang ada kesalahan. Misal, ulama itu ada suatu kesalahan. Kemudian dia mengatakan la'natullahi ala kulli alimin. Maksudnya bukan seluruh ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, tapi ulama tertentu itu. Maka itu bukan perkataan kekufuran, meskipun itu juga tidak boleh, juga haram juga. Laknat ulama itu tidak boleh. Caci ulama itu tidak boleh. Begitu ya, Bu ya? Tapi kalau bentuknya seperti itu, maksudnya itu bukan seluruh ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, itu bukan ucapan kekufuran. Maafkan Allah aja. Pak Ade Muhammad, Jadi tergantung yang ngomong ya Ustaz, maksudnya gitu ya. bukan tergantung yang ngomong, tergantung maksudnya. Iya, Tergantung maksudnya maksud di hati. Ya, tergantung maksud di tergantung hatinya. maksudnya juga, tapi tergantung yang ngomong juga. Maksudnya ketika ulama itu ngomongin seorang ulama yang salah gitu maksudnya Ustaz. Itu maksudnya begitu juga nggak? Siapapun, Seorang mau ulama ulama maupun sama-sama. mau ulama yang mengatakannya, atau mau orang awam yang mengatakannya, sama. Hmm. Kalau misalkan maksudnya adalah dia melaknat seluruh ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, maka itu ucapan kekufuran. Namun kalau maksudnya adalah ulama tertentu, bukan seluruh ulama, bukan seluruh ulama Islam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, tapi ulama tertentu, maka itu bukan termasuk ucapan kekufuran, meskipun juga tetap tidak boleh, tetap haram. Gitu, Mas. Iya, innamal a'malu kali Ustaz ya, termasuk di sini ya. Malah malah. Nah, ucapan Allah jami. Gitu Ibu ya. Namun di Iya. sini di akhir jumlah ini, di akhir susunan kalimat ini, al-mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan au li ahadil anbiya, atau maksudnya laknat itu tadi, perucapan tadi ditujukan kepada salah satu nabi. Kalau nabi hanya salah satu saja. Kalau ulama, seluruh ulama. Kalau misalkan melaknat salah satu nabi saja, meskipun nabi yang tidak terkenal misalnya, maka itu termasuk ucapan kekufuran. Karena berbeda kedudukan nabi dan kedudukan ulama, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau nabi itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai sifat-sifat wajib, yaitu tadi yang kita sempat sebutkan di awal tadi, sidq, ya, jujur, kemudian al-amanah, uh, yang bisa dipercaya, dan tabligh yang selalu menyampaikan apa yang diutuskan oleh Allah. Kalau misalkan kita mengatakan, Ofan, jangan gitu. Kalau misalkan seseorang ada yang melaknat, kemudian laknat itu ditujukan kepada salah satu nabi saja, maka itu bentuk ucapan kekufuran. Wala'iyadzubillah. Tes lebih. Insya Allah bisa dipahami juga. Allah Ustaz. Jayid. Berikutnya, al-mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh yang lain, contoh ucapan kekufuran. Au qala syakhsu, atau jika seseorang berkata, ana bari'un minallah, saya berlepas diri dari Allah. Au minal malaikati, atau saya berlepas diri dari para malaikat. Au minan nabi, saya berlepas diri dari nabi. Au minal Quran, atau seseorang berkata saya berlepas diri dari Quran. Au minas syariah, atau seseorang berkata saya berlepas diri dari syariat. Au minal Islam, atau seseorang berkata saya berlepas diri dari Islam. Ini semuanya bentuk perkataan kekufuran. Alhamdulillah. Karena namanya, maksudnya berlepas diri dari Allah itu berarti betul-betul berlepas diri dari semuanya, dari semua ketentuan-ketentuan Allah, dari syariat-syariat Allah. Ya kan Ibu ya?
Demikian juga kalau misalkan dikatakan dari malaikat, malaikat itu yang perantara yang menyampaikan wahyu. Demikian juga dengan nabi, nabi itu yang menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian minal Quran, Al-Quran itu adalah hukum utama, dustur, itu undang-undang utama syariat Islam. Kalau misalkan seseorang mengatakan saya berlepas diri dari Al-Quran, maka ini adalah ucapan kekufuran. Kemudian juga kalau misalkan orang berkata saya berlepas diri dari syariat, maksudnya syariat Islam, atau saya berlepas diri dari Islam, misalkan seperti itu, maka ini sudah jelas. Ini betul-betul ucapan kekufuran. Gitu Ibu ya. Insya Allah bisa dipahami di sini. Rukun Mudah. iman gitu ya Ustaz, ya, maksudnya kali ya Ustaz. Bagaimana? Rukun iman yang termasuk rukun Maksudnya, iman. maksudnya berlepas diri itu kan berarti sudah saya tidak. Maksudnya kalau orang mengatakan saya berlepas diri, artinya saya sudah tidak terikat sama sekali dengan semua ketentuan-ketentuan kan gitu kan? Ya saya. Iya. Enggak, Kalau maksudnya ini misalkan bagian dia dari rukun iman gitu ya Ustaz. bagaimana? Bagian dari rukun iman ya Ustaz. Ya ini ucapan, ucapan seseorang kalau orang mengatakan saya berlepas diri dari Allah atau dari malaikat atau Iya. dari nabi atau dari Iya, Quran Ustaz. atau dari syariat atau dari Islam. Iya. Maksudnya kalau orang berkata seperti itu berarti dia maksud dia adalah dia betul-betul sudah tidak terikat sama sekali dengan semua ketentuan Allah, semua ketentuan yang disampaikan oleh Nabi, ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islam, gitu. Wafaqanallah. Baik, hanya sekedar ucapan saja, ya, ucapan saja. Dan bahkan dijelaskan oleh beberapa syarih, beberapa ulama yang menjelaskan matan ini, ucapan ini adalah ucapan kekufuran bahkan kalau hanya bercanda saja. Bahkan kalau misalkan mengucapkannya itu dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Ini adalah ucapan kekufuran, betul-betul harus hati-hati. Nggak boleh buat candaan. Dan kalau emosi juga tidak boleh sembarangan berkata. Subhanallah. Memang kalau bercanda itu berarti emosi tidak stabil Ustaz. Apa? Enggak, itu dua. Saya menyebutkan dua hal yang berbeda. Baik dalam kondisi bercanda atau dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Oh iya. Nah, Wah. soalnya, subhanallah. Maksudnya kalau marah itu, marah kemudian biasanya orang marah itu kan tidak mengontrol ucapan. Maka meskipun dalam kondisi seperti itu, tetap ini adalah ucapan kekufuran. Wal a'yadu billah. Soal wahad, ayo Ustaz, Jad. saya Nah, mau tanya ini Ustaz. Tadi yang saya tanya itu, yang di sini kan ana bari'um minallah, minal malaika, minan nabiyyin, minal Quran, dan seterusnya itu Ustaz. Maksudnya itu kan berarti bagian daripada rukun iman kan ya Ustaz ya? Gitu, itu juga nggak boleh gitu ya Ustaz. Ya kan percaya maksudnya pada bagaimana? Allah, pada Rasul, pada malaikat. Ya kan Ustaz kan rukun iman kan gitu ya? Naam. Itu naam. Kalau keyakinan, naam sahih. Rukun iman, itu terkait dengan keimanan. Mm-mm, Naam. kan boleh Ah, dibercandain ya Ustaz ya. naam. Tidak boleh. Canda. Baik. Nastamir. Berikutnya. أو قال الشخص لحكم حكم به من أحكام الشريعة. Ini masih melanjutkan contoh perkataan kekufuran. Atau jika seseorang berkata dalam rangka mengomentari suatu hukum syariat yang disampaikan kepadanya. Lihukmin hukima bihi min ahkami syariah. Mengomentari suatu hukum syariat yang disampaikan kepadanya. Kemudian dia mengatakan, alaisa hadzal hukmu. Ini bukan suatu hukum. Atau dia mengatakan la a'riful hukma mustahzi'an bi hukmillah. Nah, seseorang berkata ini bukan hukum atau saya tidak mengetahui hukumnya dalam rangka mustahzi'an, dalam rangka menghina dan merendahkan hukum Allah. Di beberapa kitab syarah disebutkan seandainya saja.
Seandainya saja seseorang melanggar keharaman, misalkan ada perkara yang haram, kemudian misalkan saja di siang Ramadan, kemudian dia makan. Di siang Ramadan makan, maksudnya makan bukan karena uzur, ya, bukan karena uzur. Kalau karena uzur, nah uzur itu berlaku tetap uzur. Namun kalau misalkan seseorang melakukan keharaman, kemudian ditanya, kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan hal ini? Kemudian orang itu menjawab, la a'riful hukma. Saya nggak tahu hukum. Saya nggak tahu hukumnya. Dia mengatakan seperti itu dengan maksud mengejek atau menghina hukum syariat. Maka itu perkataan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Jadi harus digarisbawahi. Mustahzian. Ini hal. Mustahzian itu hal, kondisi saat mengucapkan. Jadi saat dia mengucapkan seperti itu dalam rangka menghina, merendahkan, mengejek syariat Allah, hukum Allah, hukum syariat. Gitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Lebih Ustaz. Jayyid. Allah. Berikutnya, di halaman berikutnya, kita berpindah ke halaman berikutnya, umat sekalian. Ini contoh-contoh terkait dengan Al-Quran. Sebenarnya, umat sekalian, kalau kita perhatikan, banyak sekali contoh-contoh sebab kemurtadan yang kita baca dan bahas beberapa pertemuan terakhir dan di pertemuan kali ini. Kalau kita perhatikan, banyak sekali. Sebenarnya, contoh-contoh ini masuk dalam pembahasan fikih. Banyak, banyak sekali yang masuk dalam pembahasan fikih. Eh, Fikih itu apa Mas? Kalian masih ingat kemarin? Fikih itu adalah membahas apa Om? Hukum perbuatan. Iya atau ya? Hukum perbuatan manusia. Iya, Ustaz. Perbuatan itu bisa dengan anggota tubuh, bisa dengan lisan. Banyak sekali contoh-contoh di sini sebenarnya juga masuk dalam pembahasan fikih. Karena memang sebenarnya, karena memang sebenarnya ada beberapa permasalahan yang musyarakah, al-mas'alah al-musyarakah, pembahasan yang saling saling berkaitan antara akidah dan fikih. Jadi dibahas di dalam fikih juga, dibahas di dalam akidah juga. Dan memang pembagian-pembagian di dalam syariat, pembatasan-pembatasan bagian-bagian di dalam syariat itu tidak ada yang betul-betul pembatasan yang betul-betul berbeda dan terputus sama sekali. Seperti itu tidak ada ibu sekalian. Misalkan kita membahas pengelompokan bidang ilmu, ada bidang ilmu akidah, ada bidang ilmu fikih, kemudian kemarin kita bahas juga adab dan akhlak. Itu sebenarnya satu sama lain itu saling berkaitan. Tidak betul-betul terpisah dan terlepas nggak ada kaitannya sama sekali, bukan seperti itu. Tapi satu sama lain pasti ada kaitan. Gitu Ibu ya. Bahkan kalau misalkan kita membahas satu bidang ilmu saja, misalkan di dalam akidah, kalau kita membahas pembagian tauhid menjadi tiga menurut akidah Hanabilah. Uh, menjadi tiga, ada akidah, ada tauhid, apa Ibu sekalian? Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Nah, itu juga tidak betul-betul pembagian yang terpisah yang tidak ada hubungannya sama sekali. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan tidaklah seseorang terjerumus dalam kesalahan dalam masalah uluhiyah melainkan dia mempunyai masalah dalam rububiyah. Jadi pasti ada kaitannya. Orang eh, terjerumus dalam kesalahan dalam peribadatan, menyembah kepada Allah itu pasti eh, tauhid rububiyahnya juga ada masalah. Begitu Ibu ya. Apa namanya? Baik, kita lanjutkan. Au qala syakhsu wa qad mala'a wi'aan, atau ini masih contoh perkataan kekufuran wahai kalian. Au qala syakhsu, atau jika seseorang berkata wa qad mala'a wi'aan. Kita sampaikan tadi wawunya di sini adalah wawul hal. Nah, wawul hal. Jadi
Waw di sini bukan diartikan dan, tapi artinya apa mas sekalian? Saat atau ketika. Saat atau ketika. Wa di sini diartikan saat atau ketika karena ini wawul hal bukan wawul ataf. Wa qad mala'a wi'aan. Saat seseorang tersebut memenuhi bejana. Nah, kalau seseorang berkata saat dia misalkan dia ngisi gelas misalkan, dia mengisi gelas kemudian gelasnya penuh. Kemudian orang itu berkata, wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa ini adalah penggalan ayat dari Al-Qur'an di dalam surat An-Naba, ya kan Ibu ya? Iya. Artinya apa? Wa ka'san dihaqa yaitu Dan gelas yang yang penuh, penuh. gelas yang penuh. Di sana nanti di akhir akan ada keterangan biqasdil istighfaf atau istihza fi hadhil ayat. Kalau orang ini mengatakan atau mengucapkan ayat ini saat memenuhi gelas dalam rangka menghina atau melecehkan Al-Quran, maka ini bentuk perkataan kekufuran. Dia mengatakan waka sandihaqa untuk mengomentari gelas yang penuh dalam rangka mengejek atau menghina ayat tersebut. Padahal ayat tersebut ummahat sekalian, wal'iyadzubillah. Ayat tersebut menceritakan dan menjelaskan tentang eh, balasan penduduk surga. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga adalah gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman-minuman yang sangat nikmat. Maka tidak bisa dibandingkan dengan minuman-minuman di dunia. Gitu Ibu ya. Kalau seseorang mengatakan, mengucapkan ayat ini saat memenuhi gelas dalam rangka mengejek, menghina ayat tersebut, maka ini bentuk perkataan kekufuran. Kemudian beliau melanjutkan, au afragha syaraban atau ketika seseorang sudah menghabiskan minuman. Syarab itu minuman. Afragha syaraban ketika seseorang selesai minum atau menuangkan minuman kemudian gelasnya jadi kosong, afragha mengosongkan ah, syaraban minuman. Kemudian dia membaca ayat wa fakanat saraba. Fakanat saraba. Maka menjadi fata morgan. Sarob itu bukan syarob itu sekalian. Naam, lafadznya mirip. Lafadznya mirip. Syarob maknanya minuman. Tapi kalau sarob maknanya fata morgana. Begitu Ibu ya? Ada yang mahat? Ah, naam, secara makna sebenarnya berbeda. Tapi kalau misalkan seseorang setelah selesai minum, kemudian dia mengatakan bakanat saroba untuk mengomentari bahwasanya minumannya itu sudah habis. Ini sebagai kan kata fata morgana, bakanat saroba. Maka kalau misalkan maksud dia membaca ayat itu untuk mengejek atau menghina atau melecehkan ayat tersebut, maka ini bentuk perkataan kufur. Wal'iyadzubillah. Au inda waznin au kainin. Atau jika seseorang berkata saat menimbang atau saat menakar, kemudian dia mengucapkan, membaca ayat Al-Quran, wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Ini ayat yang insya Allah familiar untuk ibu sekalian. Jangan ibu ya. Wailul lil mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu jika mereka menakar kaluhum untuk orang lain, aw wazanuhum atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, maka mereka tidak berbuat adil, tidak berbuat semestinya. Maksudnya mengurangi takarannya dan mengurangi timbangannya. Maka kalau misalkan seseorang setelah menimbang dan menakar, kemudian membaca ayat ini dalam rangka melecehkan,
menghina ayat tersebut, maka ini termasuk bentuk perkataan kekufuran. Maknanya au inda ru'yati jam'in, atau seseorang berkata saat melihat kumpulan orang-orang, ru'yati jam'in, saat melihat jam'in, kumpulan orang-orang. Dia membaca ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami membangkitkan mereka dan kami tidak melewatkan satupun dari mereka. Kalau seseorang ketika melihat kumpulan manusia kemudian membaca ayat ini dalam rangka menghina, mengejek, merendahkan ayat ini, maka itu termasuk bentuk kekufuran. Ayat ini menceritakan tentang Yaumul Hasyr, hari pembangkitan. Ya kan Ibu ya? Ayat ini menceritakan, membahas, menjelaskan tentang hari pembangkitan, yang mana Allah akan membangkitkan seluruh umat manusia, bahkan termasuk jin dan malaikat, dan bahkan hewan-hewan juga. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Maka kami tidak melewatkan satupun dari mereka. Maka tidak sebanding kalau misalkan seseorang eh, mengomentari kumpulan manusia yang di hadapannya dengan ayat ini, tidak akan sebanding. Jumlahnya tidak akan sebanding dan tidak tidak layak juga memang. Tidak layak. Kalau seseorang mengatakan membaca ayat ini dalam rangka istihza, di sini al-mu'allif mengatakan biqasdil istighfaf aw istihza bihadhihi al-ayati fil kul, dengan maksud biqasdi, dengan maksud al-istighfaf. Al-istighfaf dan al-istihza maknanya sama, yaitu menghina atau merendahkan. Bihadhil ayat, ayat-ayat ini fil kul, pada semuanya, pada semua ayat yang disebutkan tadi. Bahkan ini di sini adalah ada beberapa di sini ada beberapa ayat yang disebutkan satu, dua, tiga, empat. Ada empat ayat. Bahkan asyarih seperti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahkan pada semua lafaz Al-Quran, bukan hanya contoh-contoh yang disebutkan di sini saja. Semua lafaz Al-Quran, kalau misalkan diucapkan untuk mengomentari sesuatu dan maksudnya adalah menghina, mengejek, atau melecehkan ayat Al-Quran tersebut, maka itu termasuk kataan kekufuran walaknya. Insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Eh, Ustaz Afwan tadi yang wahasarnahum falam nugadir minhum ahada itu apa kami apa Ustaz tadi saya kelewat. Wahasyarnahum, kami akan membangkitkan mereka semua. Mereka kan kami apa tadi Ustaz? Bagaimana? Membangkitkan dan kami kami akan apa tadi ya? Falam nugadir minhum. Falam nugadir minhum ahada. Maka dan kami tidak melewatkan satupun Oh, melewat. dari Ya mereka. ya. Ya sekarang Ustaz. Jadi semuanya dibangkitkan. Tidak ada yang tertinggal. Misalkan nggak ada yang, kalau misalkan tertinggal satu dua tidak dibangkitkan, nggak. Ya, semuanya dibangkit. Manusia, jin, malaikat, dan bahkan hewan-hewan. Baik, kita lanjutkan penjelasan. Masih ada keterangan tambahan dari al-muallif rahimahullah taala. Fa in kana bighairi dzalikal qasdi wa nahwi ini tambahan. Ini tidak ada di naskah aslinya nampaknya. Fa in kana bighairi dzalikal qasd. Maksudnya apa? Namun kalau misalkan seseorang mengomentari sesuatu dengan ayat Al-Qur'an bighairi dzalikal qasd, bukan dengan maksud istihza tadi, bukan dengan maksud menghina ayat Al-Quran, maka fala yakfuru, maka tidak dia tidak terjerumus pada kekufuran. Itu Ibu ya. Kalau misalkan seorang, karena terkadang itu terjadi, terjadi. Seseorang misalkan uh,
dalam rangka bercanda kemudian me- apa istilahnya, mengutip penggalan dari ayat atau bercanda mengutip penggalan dari ayat. Dalam rangka bercanda bukan maksudnya menghina ayat tersebut, tidak. Demikian juga terkadang saya pernah mendengar cerita dari salah seorang guru saya. Dulu tuh pernah ada murid-murid di Mesir ada santri-santri tahfidz gitu Ibu sekalian. Ada santri-santri tahfidz dan mereka sudah hafal Al-Qur'an semuanya 30 juz. Ada beberapa orang, ada 5 orang kurang lebih ceritanya ketika itu. Ada 5 orang, mereka semuanya sedang makan bareng, satu nampan. Dan di atas nampan itu ada lauknya ayam utuh gitu, Om. Ayam, ayam apa istilahnya Ibu sekalian? Ya gitulah. Ayamnya utuh gitu. Kemudian mereka mereka eh, bersepakat em, tidak boleh mengambil makanan kecuali menyebutkan ayat yang sesuai dengan apa yang akan dia lakukan gitu. Akhirnya setiap orang menyebutkan ayat. Ada yang menyebutkan fakku raqabah. Fakku raqabah itu kan artinya kalau secara bahasa Om ya, bukan secara makna syar'i. Kalau secara makna syar'i fakku raqabah itu memerdekakan budak. Tapi kalau secara makna bahasa, fakku raqabah itu adalah me- melepaskan leher, melepaskan leher. Jadi ketika mengambil kepala dia mengatakan fakku raqabah. Kemudian ada yang mengutip eh, ayat ketika manusia diberikan ketika apa namanya amanah itu ditawarkan kepada gunung maka gunung itu menolak apa kemudian di akhir manusia manusia mengambil semuanya gitu. Mengambil semuanya akhirnya ini ada santri yang ngambil semuanya dari bagian ayam tersebut maka eh, hal tersebut tidak menjerumuskan seseorang pada kekufuran kalau misalkan menyebutkan ayat-ayat tersebut tidak dalam rangka istihza, menghina ayat tersebut. Lakin, tapi di sini dilanjutkan oleh al-mu'allif. Lakin, akan tetapi. Di sana ada keterangan tambahan. Qala Syekhu Ahmad ibn Hajar. Ini aslinya Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar. Jadi Hajar ini julukan untuk kakek beliau. Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al-Haytami. Ibu Bea di sini. Bukan Ibn Hajar al-Asqalani. Mungkin yang lebih familiar di telinga ummahat atau di telinga kebanyakan orang itu mungkin Ibn Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram. Namun di sini maksudnya bukan Ibn Hajar Al-Asqalani melainkan Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Asqalani lebih dulu zamannya. Ini beberapa abad setelahnya di sana ada Ibn Hajar yang lain yaitu Ibn Hajar Al-Haytami yang pernah kita bahas juga di pengantar ilmu fikih kemarin di dalam mazhab Syafi'i. Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau aslinya orang Mesir, kemudian berpindah ke Mekah dan lama tinggal di Mekah dan meninggal di sana. Waffaqanallah. Jadi, eh, Ibn Hajar atau Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar Al-Haytham rahimahullah ta'ala. Semoga Allah selalu merahmati beliau. Kakek beliau disebut Ibn Hajar. Katanya banyak yang menjelaskan bahwasanya kakeknya diberi julukan Hajar karena orangnya pendiam, nggak pernah ngomong, kayak batu itu, diem aja. Akhirnya dijuluki Hajar di batu. Hajar. Eh, yang- Baik, apa penjelasan dari Ibn Hajar terkait dengan eh, kondisi kedua tadi? Maksudnya kondisi kedua adalah jika seseorang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengomentari sesuatu bukan dalam rangka merendahkan atau menghina ayat Al-Quran. Apa kata Ibnu Hajar? Hukumnya bagaimana? La taba'udu hurmatuhu. La taba'udu hurmatuhu. Tidak jauh dari keharaman. Maksudnya dekat. Kalau misalkan dikatakan kalau misalkan dikatakan itu haram, maka itu bukan sesuatu yang jauh. Gitu ya, Mas? Maksudnya seperti itu. Wafaqanallah Belum jami'an. sampai haram ya Ustaz. Jadi tetap harus kita hati-hati dan kita hindari.
Ya, dalam Ustaz. bentuk apapun, meskipun itu bercanda, meskipun dalam rangka tadi misalkan eh, makan terus kemudian harus kalau mau ngambil makanan harus mengucapkan membaca ayat yang sesuai. Nah, itu juga hendaknya dihindari, hendaknya dihindari. Karena kenapa? Hendaknya kita selalu beradab kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Di antara adab kita kepada Allah adalah kita juga beradab kepada kalamullah. Ya kan Ibu kan? Wafakanallah. Jayid. Wafakanallah. Berikutnya, kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan sebelum? Baik, kita lanjutkan umat sekalian. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa kadza. Dan demikian juga. Yakfuru. Akan terjerumus dalam kekufuran man syatama nabiyan au malakan. Siapapun yang menghina. Syatama yashtumu itu maknanya menghina. Seperti apa? Yang penting itu. Syatama yashtumu maknanya menghina. Seperti istahza'a yastahzi. Uh, Nabiyan menghina seorang nabi satu saja. Demikian juga seseorang terjerumus dalam kekufuran jika seseorang menghina satu nabi saja. Nabiyan di sini disebutkan bentuknya mufrad dan nakirah. Nabi siapapun, nabi manapun. Baik nabi yang masyhur, namanya disebutkan di dalam Al-Quran 25 nabi. Atau nabi yang tidak masyhur. Dan kita tahu kalau itu nabi. Au malakan. Atau menghina salah satu malaikat. Malak itu adalah bentuk jamak dari malaikah. Makanya di sana ada keterangan di dalam kurung di fathil lam dengan dibaca fathah lamnya. Ai wahidan minal malaikah, yaitu menghina satu saja dari malaikat. Ayatubillah. Naam, menghina nabi atau menghina malaikat meskipun hanya satu saja dan baik nabi atau malaikat yang masyhur atau yang tidak masyhur, maka itu adalah bentuk perkataan kekufuran. Maka itu adalah bentuk perkataan kekufuran. Makanya itu bilang. Maksudnya menghina di sini apa ibu sekalian? Maksudnya Ngejek. menghina. Menghina di sini mengejek, bisa mengejek atau mensifati dengan sifat-sifat yang tidak layak, menunjukkan kekurangan atau aib seperti itu misalkan. Maka itu bentuk ejekan, baik kepada nabi maupun kepada malaikat. Misalkan, misal seseorang seseorang eh, mensifati misalkan bahwasanya Nabi Adam itu seperti kera, misalkan seperti itu. Jadi umat manusia ini keturunan kera, gitu. Siapa yang ridho? Kemudian misalnya mensifati Nabi Musa itu adalah seorang pemimpin yang keras kepala. Keras kepala itu aib, ya kan Ibu kan? Hmm. Ya ada ya. Nah, Yes. Cuman suatu Ustadz aib. dulu yang sempat rame Nabi Musa kayak preman gitu. Itu termasuk ya Ustadz? Iya. Itu nggak layak, betul-betul Karena nggak dia layak. Itu perkataan yang tidak layak. jago gitu Itu loh. adalah Mungkin maksudnya karena jago kuat gitu. Jadi disebutnya kayak preman gitu. kalau Termasuk berarti kalau ya Ustadz? maksud kalau maksudnya itu adalah pujian, nggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya adalah ejekan, maksudnya identiknya konotasi preman itu sifat yang buruk ya atau ya. Iya, kurang Konotasi bagus perkataan biasanya. preman itu konotasinya buruk. Maksudnya bagaimana? Namanya preman itu susah diatur, bengal, Palak ya. terus preman itu Balap. juga kadang-kadang itu ya sering maksiat kan gitu juga kan. Hmm. Oh, Ustaz. Konotasinya lebih banyak kecenderungan kepada hal yang negatif daripada yang positif. Tapi kalau Aktif ya. maksudnya di situ orang yang kuat, orang yang kuat, iya memang Nabi Nabi Musa itu termasuk nabi yang kuat.
Tapi Mungkin ya mau maksudnya orang kuat kali ya Ustadz, tapi tetap nggak boleh mungkin ya. mungkin Karena kan kita mungkin kan maksudnya husnudzon demikian. ya Ustadz. Mungkin, kita harus menuntut dan memberikan udzur. Mungkin maksudnya adalah orang yang kuat, gitu ya. Iya. Orang yang kuat dan apa istilahnya? Kalau seperti Umar, ada juga kan saya juga pernah mendengar misalkan Umar bin Khattab itu dikatakan sifatnya itu seperti preman. Nah, maksudnya itu mungkin Umar itu orang yang kuat dan Umar itu memang tidak suka diatur oleh orang lain. Iya atau ya? Hmm. Jadi dia Tapi punya tetap nggak boleh. pendirian yang kuat. Maksudnya nggak suka diatur itu punya pendirian yang kuat. Tapi tetap kita harus menghindari perkataan-perkataan seperti itu. Karena Oke. konotasinya cenderung negatif. Kalau kita katakan preman, konotasinya cenderung negatif. Takutnya kita kita terjerumus pada hal ini. Wala'iyadzubillah. Atau menghina Nabi. Termasuk misalkan seandainya ada orang mengatakan Nabi Yusuf ini punya keinginan untuk berzina. Wala'iyadzubillah. Seorang Nabi itu maksum. Nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bu ya. Astagfirullah. Nah, meskipun diceritakan di sana di dalam surat Yusuf di sana faqad hammat bihi wa hamma biha. Maksudnya di sini punya keinginan, punya kecondongan. Bukan berarti Nabi Yusuf ingin berzina lah. Wala'iyadzubillah, bahkan di situ tersadar setelah itu Nabi Yusuf disebutkan di ayat setelahnya bahwasanya kalau kalau bukan karena rahmat Allah maka Nabi Yusuf mengatakan kalau bukan karena rahmat Allah maka pasti akan terjerumus pada dosa. Maksudnya di situ ada yang menafsirkan rahmat di situ, maksudnya Allah memberikan petunjuk. Allah memberikan taufik kepada Nabi Yusuf. Dan ada yang menafsirkan juga Allah menampakkan neraka saat itu kepada Nabi Yusuf. Maka uh, sangat jauh kalau misalkan dikatakan Nabi Yusuf punya keinginan untuk berzina. Wala'iyadzubillah. Kemudian kalau misalkan ada yang mengatakan Nabi Dawud itu membuat propaganda untuk membunuh panglimanya, misalkan seperti itu. Atau misalkan atau bentuk-bentuk sifat-sifat yang lain yang mana sifat-sifat itu menunjukkan aib seperti misalkan ada yang mengatakan misalkan Nabi Muhammad itu lisannya pernah dikuasai oleh syaitan misalkan seperti itu. Nah, ini wala ayatullah, itu bentuk bentuk celaan mensifati para nabi dengan aib dan kekurangan, maka tidak boleh ibu sekalian. Dan sebenarnya juga di dalam keimanan kepada Nabi itu kita harus mengimani sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Nabi. Karena ada sifat jaiz. Kalau mungkin ibu-ibu sekalian belajar dulu di waktu kecil, ketika kita belajar akidah, kemudian membahas Nabi, di sana ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Ya kan ibu-ibu ya? Ustaz. Nah, ada sifat jaiz. Jaiz itu boleh. Ada sifat wajib, maksudnya wajib dimiliki oleh setiap Nabi. Kemudian sifat mustahil itu tidak mungkin dimiliki oleh Nabi. Ada sifat jaiz itu boleh dimiliki Nabi. Dan sebenarnya keterangan seperti itu tidak ada salahnya bahkan di semua uh, mazhab akidah ahlu sunnah, baik akidah ahlu sunnah Hanabilah yaitu ahlul asar maupun Asy'ari dan Maturidi. Itu di sana ada penjelasan ini. Nabi itu mempunyai sifat wajib seperti sidq, amanah, tabligh, itu kan Ibu. Kemudian sifat mustahil itu seperti al-kufur, wal kadhib, wal khiyanah, gitu kan? Ada juga sifat-sifat yang jaiz, sifat yang boleh seperti naum, tidur, nikah, zawaj. Nah, itu tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan semua Ahlussunnah wal Jamaah baik dari uh, Hanabilah yaitu Asy'ari
Kalau dikatakan juga ahlu sunnah secara umum, misalkan termasuk di dalamnya juga Asy'ari dan Maturidi, maka juga semuanya menyebutkan penjelasan tersebut. Wafaqanallahu jami'an. Maka kita harus betul-betul menjaga lisan kita. Jangan sampai terjerumus dalam menghina Nabi. Demikian juga para malaikat misalkan. Saya tadi sebutkan baik malaikat yang masyhur, yang terkenal maupun malaikat yang tidak masyhur. Kalau malaikat yang masyhur seperti Jibril, Mikail, itu kan Israfil, Israfil. Nah, atau misalkan malaikat Harut wa Marut misalkan. Maka tidak boleh jika seseorang mengatakan bahwasanya malaikat Harut wa Marut, karena Harut wa Marut memang di sana ada khilaf. Harut Marut itu sebenarnya apa? Tapi banyak sekali mayoritas ulama mengatakan Harut Marut itu adalah malaikat. Malaikat yang diutus oleh Allah memberikan peringatan kepada umat manusia di bumi. Maka tidak boleh jika seseorang mengatakan bahwasanya malaikat Harut dan Marut itu bermaksiat atau berzina atau pernah mabuk misalnya atau membunuh. Wala'iyadu. Maka itu kalau misalkan seseorang mengatakan seperti itu, maka itu adalah perkataan kekufuran, termasuk menghina malaikat. Wala'iyadu. Insya Allah bisa difahami, Bu ya. Ustaz tanya Ustaz. Nah, tafadhol. Ustaz, kalau salah itu salah satu sifat Nabi yang jais ya Ustaz? Apa Om? Salah. Maksudnya Salah pertanyaan saya ini ini ada hubungannya apa Ustaz? Kan Rasulullah pernah ini Ustaz ya, maksudnya pernah mengharamkan madu gitu ya Ustaz, ketika dia karena ingin menyenangkan salah satu istrinya gitu Ustaz. Dan nah, nah cerita itulah Ustaz ya. nah. Cerita itu ya Ustaz ya, itu kan salah satu cerita Rasul ya. Nah, itu berarti di situ terus langsung Nabi langsung mengharamkan madu kan? Makan madu. Baik, wafaqanallah jami'an. Umat sekalian, eh, Nabi, Nabi adalah manusia seperti manusia yang lain. Maksudnya dia betul-betul manusia. Tidak ada unsur malaikat di dalam. Eh, Kalau malaikat itu betul-betul tidak ada di dalam diri malaikat itu kecuali ketaatan. Nabi pun juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam beberapa momen memang Allah mentakdirkan bahwasanya Nabi itu pernah salah. Namun meskipun demikian, jadi kesalahan kalau kesalahannya adalah terkait dengan syariat, pasti Allah langsung menegurnya dan memperingatkannya. Dan akhirnya Rasulullah merevisi kesalahannya. Begitu kan Ibu ya? Itu kalau di Ya, dalam kesalahan di dalam syariat. Kalau misalkan salahnya adalah masalah duniawi bagaimana? Nah, apakah Nabi itu bisa salah? Bisa. Tapi kalau dalam masalah syariat, maka tidak salah. Kalau misalkan pernah salah, maka pasti langsung ditegur oleh Allah dan langsung direvisi. Tapi kalau misalkan salahnya dalam masalah duniawi, pernah salah dan Rasulullah mengakui. Makanya ada hadis Rasulullah yang mana Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, kalian lebih tahu terkait perkara-perkara duniawi kalian. Ketika itu membahas tentang masalah tanaman kalau tidak masalah dalam masalah pertanian. Kemudian ternyata uh, prediksi Rasulullah salah terkait dengan masalah pertanian tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda seperti itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham terkait masalah duniawi kalian. Jadi kalau masalah duniawi mungkin salah. Tapi kalau masalah syariat, kalaupun pernah salah, pasti langsung ditegur oleh Allah dan direvisi. Jadi tidak ada syariat yang salah yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad. nah itu Ustaz, berkaitan dengan itu, terus kita misalnya lagi misalnya dalam satu obrolan lah Ustaz, terus bilang gini, Rasul aja pernah salah, masa kita ya apalagi kita gitu ya Ustaz ya, maksudnya gitu. Misalnya ada yang bilang gitu, Rasul aja pernah salah, apalagi kita nih manusia biasa. Nah itu kalau perkataan begitu, walaupun dengan maksud tidak bermaksud untuk mengejek, itu menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Ya,
Kalau misalkan tidak maksudnya mengejek, kalau sampai maksudnya mengejek pasti jelas itu adalah perkataan kekufuran. Kalau maksudnya mengejek Nabi. Tapi kalau misalkan tidak sampai mengejek maksudnya, maka itu bukan perkataan kekufuran. Namun hendaknya kita betul-betul memperhatikan adab kita kepada Nabi. Nah, Gitu, jadi Mas. iya Ustaz, Nah, jadi maksudnya bukan untuk mengejek, tapi bermaksud untuk misalnya itu sifat kemanusiaan gitu, sifat manusia gitu loh maksudnya. nah, Kan kalau nama nah, salah, lupa kan sifat manusia, Ustaz ya, istilahnya nah, manusiawi nah, gitu. sahih. Nabi juga pernah lupa kan? Makanya di syariat muncul. Tapi lupanya Nabi itu ada hikmahnya. Kan gitu. Lupanya, salahnya Nabi, kemudian lupanya Nabi itu ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Makanya muncul syariat sujud sahwi seperti itu. Kalau misalkan Nabi nggak pernah lupa, mungkin akan bingung kita. Bagaimana kalau kita lupa? Ya kan, Mas? Iya, Nah, ada hikmah pasti. iya. Jadi Namun, nggak apa-apa ya namun, tempe namun, gitu. namun itu bukan berarti menunjukkan aib, gitu ya. Iya, Karena kalau kelemahan. dalam masalah syariat, beliau maksum. Kalau Iya, dalam masalah syariat itu betul-betul terjaga. Allah menjaga beliau. Tidak ada yang salah dalam masalah syariat. Tapi kalau dalam masalah duniawi, dun- nah, beliau pernah salah. Maafkan. Seperti saya jelaskan tadi, kalau misalkan dalam masalah syariat, biasanya kesalahan-kesalahan beliau itu biasanya langsung ditegur oleh Allah dan direvisi. Termasuk juga lupa beliau, itu juga terjadi perbaikan setelahnya kan Ibu Mbak, dan menjadi syariat sujud sahwi. Nastamir umahat. Na'am nastamir. Kita lanjutkan umahat sekalian. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala au qala syakhsu, atau jika seseorang berkata, ini masih contoh perkataan kekufuran, atau jika seseorang berkata akunu qawadan in sallaitu, au qala ma asabtu khairan mundu sallaitu, au qala as-salatu la tasluhu li biqasdil istighfaf, dengan maksud istihza atau istighfaf, yaitu menghina atau mengejek atau merendahkan. Au al-istihlal tarkiha. Istihlal itu menghalalkan supaya dia boleh untuk meninggalkan salat. Au tasya'um biha, atau tasya'um. Tasya'um itu artinya pesimis. Maksudnya menganggap bahwasanya salat itu hanya merugikan. Baik. Kalau misalkan seseorang mengatakan aku nuqawwadan in salaitu. Qawwad itu artinya apa itu sebenarnya? Qawwad itu mucikari. Mucikari itu apa? Apa tadi? itu apa yang suka jual perempuan. Sahih. Germo itu Oh iya, mucikari. Aku nuqawwadan in salaitu. Saya menjadi mucikari kalau misalkan saya sholat. Maksudnya di sini ini adalah contoh. Jika seseorang mengatakan kalau dia sholat maka dia menjadi sesuatu yang buruk. Misalkan seperti itu. Ya. Kalau seseorang mengatakan kalau dia sholat maka dia menjadi sesuatu yang buruk. Atau auqala, ini dicontohkan di sini memang qawwa dan musyikari. Tapi bukan berarti hanya terbatas di kata itu saja. Auqala, atau dia berkata ma asabtu khairan mundu sholaitu. Saya tidak pernah mendapatkan kebaikan sejak saya sholat. Misalkan seperti itu. Auqala as-salatu la tasluhu li. Salat itu tidak baik untuk. Misalkan. Dengan maksud pertama, ini ada tiga maksud yang disebabkan oleh al-mu'alif di sini. Pertama, biqasdi al-istighfafi biha aw istihza. Jika dia mengatakan perkataan-perkataan itu tadi dalam rangka menghina atau mengejek sholat, atau melecehkan sholat, ini maksud yang pertama. Atau istihlal tarkiha, atau supaya dia bisa meninggalkan sholat. Itu maksud yang kedua. Kemudian maksud yang ketiga, au at-tasya'um biha, yaitu menganggap bahwasanya sholat itu tidak memberikan kebaikan padanya. Tiga maksud ini. Kalau seseorang mengatakan perkataan-perkataan itu tadi dalam
rangka atau dengan maksud salah satu dari tiga ini tadi, maka perkataan itu adalah perkataan kekufuran. Makanya Itu kalau dia mengatakan kepada diri dia sendiri kan Ustadz ya maksudnya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan percuma kamu sholat, nggak ini nggak bener nggak betul-betul gitu. Nah kalau itu lain lagi Ustadz ya. tapi itu kan bukan dalam rangka istihza atau istihlal atau tasya'um mungkin. Bukan Berarti dalam rangka menghina sholat, pelan-pelan. Bukan dalam rangka menghina sholat. Bukan dalam rangka berarti, oh ya udah nggak sah sholat aja. Bukan begitu. Atau bukan berarti juga sholatnya itu nggak berfaedah. Tapi orang yang bermasalah. Kalau misalkan maksudnya adalah orang yang bermasalah, gitu kan, Mas? Kalau misalkan berkata, percuma kamu sholat. Kalau kamu perbuatan kamu masih seperti itu, bukan maksudnya sholat yang bermasalah, tapi orang yang bermasalah, gitu kan, Mas? iya Ya, atau sebetulnya ya. kan harus Ah, itu. kalau maksudnya seperti itu, maka itu bukan perkataan kekufuran. Tapi kalau dibalik, kalau dibalik, misalkan maksudnya adalah sholat yang nggak berfaedah. Maksud sholat secara umum maksudnya. Syariat sholat maksudnya. Kalau misalkan syariat sholat yang dia maksud, bahasanya syariat sholat itu tidak berfaedah, maka itu ucapan kekufuran. Itu, Meh. Maka dilihat maksudnya. Percuma kamu Tapi sholat itu ucapan itu. Bagaimana, Om? dari kata-kata percuma kamu sholat gitu kan. Kamu sholat, percuma kamu sholat. Nah dari situ aja istilah udah satu kata pernyataan yang percuma sholat, ya kan? Kalau kamu masih Ya, begini, tidak tapi harus tetap dilihat maksudnya. Seperti di sini tadi, ma asabtu khairan mundu itu. Saya tidak pernah mendapatkan kebaikan sejak saya sholat. Ya, ini perkataan sama, perkataannya hampir sama. Tapi ini ditujukan untuk diri sendiri. Kalau tadi yang disebutkan itu tadi ditujukan untuk orang lain kan itu. Uh, Seperti di as-sholatu la tasluhu li. Sholat itu tidak baik untuk. Kalau misalkan maksudnya adalah dirinya sendiri yang nggak baik, bukan syariat sholatnya, maka itu bukan perkataan kekufuran. Tapi kalau maksudnya adalah syariat sholatnya itu yang tidak baik, maka itu adalah ucapan kekufuran. Begitu Ibu ya? Bisa difahami tidak maksud saya? Bisa iya Ustaz Ustaz. maksudnya ibadahnya gitu kali ya. Langsung Nah, ke sahih. Jadi syariat ibadahnya, syariat sholatnya itu. Kalau yang Hmm, dihina adalah syariat sholatnya itu, maka itu ucapan kekufuran. Tapi kalau misalkan yang ditegur, dihina, diejek itu maksudnya adalah orangnya, iya. ini yang bermasalah, maka bukan ucapan kekufuran. Meskipun Tapi ya kan kadang-kadang itu karena bahwa tetap saja, kadang-kadang itu kita iya, tetap harus betul-betul hati-hati dalam perkataan kita. Karena iya seperti Ustaz. mukadimah saya yang saya sebutkan di awal tadi, kesalahan yang Mm-mm. paling banyak dilakukan oleh manusia atau kebanyakan manusia terjerumus dalam kesalahan itu kesalahan berupa perkataan karena Nah, lisanmu. Jadi memang betul-betul yang mending menjadi hajar tadi Ibu sekalian daripada salah ngomong ya kan Ibu ya. i- iya Ustaz. Nah, ya demikian. Mas. Maka dan saya juga minta maaf Ibu sekalian. Saya beberapa kali mungkin menyampaikan di halakoh-halakoh saya saya minta maaf. Biasanya di akhir pertemuan saya minta maaf kepada ibu-ibu sekalian. Karena di halakoh itu, di kelas itu, orang yang paling banyak ngomong itu saya. Dan semakin orang banyak ngomong itu berarti semakin salah. Orang yang paling banyak ngomong itu pasti yang paling banyak salah, ya kan Ibu kan? Maka saya harus banyak minta maaf itu. Nanti ada. Udah. Ada pertanyaan lagi, Mas? Saya lanjutkan sedikit, Ibu ya. Yes. Baik. Au qala syakhsu li muslim, atau jika ini masih contoh perkataan kekufuran, atau jika seseorang berkata kepada seorang muslim, ana aduwuka wa aduwu nabiyyika, saya adalah musuhmu dan musuh dari nabimu. Maka ini adalah perkataan kekufuran karena mengatakan musuh nabimu. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Kalau misalkan orang mengatakan
saya adalah musuh kepada seorang muslim. Saya misalkan muslim, misalkan. Kemudian ada orang yang mengatakan kepada saya adalah musuhmu dan musuh nabimu. Nabi saya adalah Nabi Muhammad, berarti dia memusuhi Nabi Muhammad. Memusuhi Nabi Muhammad berarti kafir. Ya loh ya. Wafaqanallah jami'an. Demikian juga au qala li syarifin. Syarif itu apa Ibu Zainab? Ini mungkin menjadi polemik di akhir-akhir ini di Indonesia. Syarif itu kalau di istilahnya orang Indonesia itu Habib, Ibu sekalian. Oh, Habib ya Ustaz. Habib itu apa? Keturunan Nabi. Namanya Syarif itu dzurriyyatun Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Gitu Ibu ya? bukan artinya Wadah banget? mulia, artinya Bagaimana? mulia, bukan? Artinya Iya, mulia ya kan? kalau secara bahasa artinya mulia. Tapi kalau secara istilah artinya dzurriyyatun Nabi. Kalau di Timur Tengah itu istilahnya bukan Habib, tapi Nabi, tapi Syarif. Gitu Ibu ya? Di Oh, Mesir itu istilahnya bukan Habib, tapi Syarif. Habib sendiri kalau dari segi bahasa juga bukan artinya apa. Kalau Habib itu dari segi bahasa orang yang dicintai. Ya, saya. iya Ustaz. Ya, Ustaz. Tadi Nah, jadi di situ adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Begitu Ibu ya? Iya. Oh iya. Jadi ini masih ada sambungannya. Au qala syakhsu li muslimin di awal tadi seperti itu. Au li syarifin. Maksudnya au qala asyakhsu li syarifin. Atau jika seseorang berkata kepada keturunan Nabi, ana adubuka wa adubu jaddik. Muridan an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah musuh. Kalau seseorang misalkan berkata, saya adalah musuhmu dan musuh dari kakekmu. Kemudian dia bermaksud ketika menyebutkan kakekmu itu bermaksud kakekmu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah perkataan kekufuran. Maka betul-betul hati-hati ya mas sekalian. Sekarang ada polemik-polemik terkait dengan masalah ibu-ibu nggak tahu ngikutin apa nggak. Polemik terkait dengan masalah nasab. Ya kan ibu ya? nah, Enggak, Ustaz. enggak tahu Ustaz. Baik. Kalau nggak tahu, alhamdulillah. Kalau yang tahu, udahlah, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, bahaya, betul-betul bahaya itu, bahaya. Ustaz. Kalau misalkan kita salah mencaci, bahaya sekali. Allah. Jadi mending kita hati-hati, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan masalah menafikan nasab itu perkara yang berat. Masalah menafikan nasab itu adalah perkara yang berat. Dan terkadang yang disampaikan dan dipaparkan dalam polemik masalah ini, yang orang-orang yang menafikan itu juga kadang itu tidak sesuai syariat dan terlalu berlebihan. Maksudnya tidak sesuai syariat apa? Terkadang itu misalkan menggunakan tes DNA. Di dalam syariat itu untuk menafikan nasab itu nggak bisa menggunakan tes DNA. Misalkan untuk persaksian zina, apa ada di sana tes DNA untuk bisa menetapkan zina? Lah, nggak bisa. Itu contoh saja. Jadi nggak bisa. Tes DNA itu untuk menafikan nasab itu nggak bisa. Kalau misalkan ada yang mengatakan, loh kan ini adalah termasuk teknologi. Dulu kan memang nggak ada tes DNA. Sekarang ada tes DNA. Maka kita manfaatkan teknologi. Kata siapa tes DNA itu nggak ada sejak dulu zaman Nabi. Ini juga pendangkalan pengetahuan ya. Tes DNA itu sejak zaman Nabi itu ada, bahkan memang ada ahli-ahli di sana yang bisa mendeteksi DNA itu ada. Bahkan dengan cara melihat telapak kakinya saja itu bisa dideteksi DNA. Dan zaman dahulu ada ahli. Tapi hal itu tidak bisa digunakan untuk menafikan nasab. Nah kalau sekarang ini orang asal nggak bisa lah. Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Nah, memang di sana ada praktek-praktek. Kita tidak memungkiri dan tidak mau menutup mata. Di sana ada praktek-praktek yang membuat jalur nasab palsu, menisbatkan
disambung-sambungkan dengan keturunan Nabi, padahal mukanya Jawa, keturunan Jawa gitu ya. Kemudian apa tuh nasabnya disambungkan gitu. Ada memang praktek seperti itu ada. Namun kalau mau menetapkannya maka harus diteliti satu persatu, orang per orang, bukan menafikan semuanya. Jadi misalkan kalau yang di dalam polemik itu kan menafikan semuanya, Ba'alawi semuanya, Ba'alawi semuanya, bukan keturunan Nabi. Wah, ini bahaya sekali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Gitu ya, Bu Ben? Iya, Ustaz. Ya, udahlah. Kalau nggak tahu, nggak saya ikut-ikutan. Demikian juga yang sudah terlanjur tahu, juga jangan mengikuti arus. Gitu ya, Bu ya? Lebih baik jaga diri. Terus kalau jadi pengen tahu gimana, Ustaz? Nggak boleh juga ya, Ustaz? Jadi pengen tahu, nggak usah lah. Kalau misalkan, ya udah nggak usah. daripada nanti, daripada nanti malah ada subuhat malah. Iya, Udahlah, seperti yang saya sampaikan itu tadi saja. Kita tidak memungkiri adanya praktek-praktek yang tidak benar, tapi itu tidak bisa dinafikan secara umum. Kalau mau meneliti yang tidak benar itu harus diteliti satu-satu. Tidak menafikan nasab secara umum, semuanya dinafikan itu nggak benar cara seperti itu. Gitu Ibu ya. Baik, Ustaz. Tayyib, kita lanjutkan. أو أن يقول الشخص شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. Atau jika seorang mengatakan sesuatu yang serupa dengan lafaz-lafaz yang disebutkan di atas semuanya, semua contoh-contoh perkataan kekufuran, semuanya itu bukan batasan, tapi itu hanyalah contoh saja umat sekalian. Bukan batasan tapi hanya contoh. Kalau misalkan ada ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang semisal dengan lafaz-lafaz yang disebutkan di atas, maka sama seseorang bisa terjerumus dalam kekufuran. Wala'iyadzubillah. Di sini ada sifat al-basyi'ah asy-syani'ah. Ini sifat dari al-fadh yang disebutkan di atas. Lafaz-lafaz yang disebutkan di atas. Al-basyi'ah dan asy-syani'ah itu maknanya hampir sama, yaitu as-sayyi'ah al-qabihah. Sama. Al-basyi'ah maknanya sayyi'ah, buruk. Asy-syani'ah juga maknanya qabihah, buruk juga. Sebagai penegasan di sini. Ada dua sifat maknanya sama disebutkan berturut-turut untuk menegaskan. Dan wahai sekalian, sebenarnya bentuk kekufuran berupa perkataan itu banyak sekali. Wal'iyadzubillah. Dan di sana para ulama menjelaskan di banyak kitab, dan ada yang menjelaskannya secara ringkas, contoh-contohnya, ada juga yang betul-betul menjabarkan dalam satu kitab yang cukup panjang. Di sini al-mu'allif melanjutkan yang terakhir, kita baca paragraf terakhir di sana. Wa qad 'adda asy-syaikh Ahmad bin Hajar wal Qadhi Iyad rahimahumallahu ta'ala fi kitabihima al-i'lam wash-shifa syai'an katsiran min al-mukaffirat. Syai'an katsiran. Banyak sekali. Saya terjemahkan. Qad 'adda, dan Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar, demikian juga Al-Qadhi Iyad, semoga Allah merahmati beliau berdua. Beliau berdua telah menyebutkan, adda di sini maknanya adalah zakaro, telah menyebutkan fi kitabihima, di dalam kitab fi kitabaihima, di dalam kitab beliau berdua, dua kitab, yaitu Al-I'lam fi Qawati'il Islam. Ini kitabnya. Al-I'lam fi Qawati'il Islam. Ini tabelnya segini. Ini kitabnya Ibn Hajar Al-Haytami. Dan Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Ini kitabnya Al-Qadhi Iyad. Kalau Ibn Hajar Al-Haytami itu madhabnya Syafi'i, sedangkan Al-Qadhi Iyad itu madhabnya Hambali. Al-Qadhi Iyad di sini disebutkan kitabnya adalah Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Sebenarnya kitab Asy-Syifa ini lebih dikenal dengan kitab sirah yang membahas sifat-sifat Rasulullah. Namun di dalamnya juga dibahas
perkara-perkara yang menjerumuskan seseorang dalam kekufuran, terutama terkait dengan Nabi dan Rasul, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab ini, dua kitab ini, di dalam kitab Al-I'lam, kalau kitab Al-I'lam ini memang dari awal Al-Mu'allif Ibnu Hajar itu menulis untuk betul-betul menjabarkan masalah ini, masalah pembatas-pembatas keislaman dan kekufuran. Atau hal apa saja yang bisa mengeluarkan seseorang dari kekufuran, supaya seseorang tidak terlalu bermudah-mudah dalam mengkafirkan. Demikian juga supaya seseorang tidak uh, uh, dengan mudah terjerumus dalam kekufuran. Jadi tujuan Ibnu Hajar menulis kitab Al-I'lam itu adalah itu. Dan Al-Mu'allif di sini menyebutkan syai'an katsiran. Jadi di dalam dua kitab ini disebutkan banyak sekali bentuk kekufuran yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kekufuran. Fayanbaghi al-ittila'u alaih. Maka selayaknya atau hendaknya kita untuk membacanya. Al-ittila' di sini maksudnya adalah menelaah. Gitu ya, Bu ya. Al-ittila' maksudnya di sini adalah menelaah. Jadi membacanya dan merenunginya. Wafaqanallahu jami'an. Fa inna, di sini kaidah penting. Fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa' fi. Sesungguhnya seseorang yang tidak mengetahui keburukan maka akan terjerumus di dalam. Dan masyhur perkataan Umar bin Khattab dinisbatkan kepada beliau, "Araftu syarra la li syarri, walakin litawaqihi." Litawaqihi. Araftu syarra la li syarri. Aku berusaha mengetahui keburukan, perbuatan dosa-dosa itu la li syarri, bukan agar aku bisa melakukannya, walakin litawaqihi, akan tetapi agar aku bisa menjauhinya. Agar kita bisa menjauhi keburukan, maka kita harus tahu kalau sesuatu itu buruk. Terkadang orang terjerumus dalam keburukan itu karena nggak sadar kalau itu buruk, ya atau ya, mohon sekalian. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Baik. Sini ada pertanyaan di chat. Ada orang ketika tahajud suka berkata, astaga itu apa maksudnya? Kayak astagfirullah kalau kita begitu, Ustaz. Cuma mereka seringnya astaga gitu, Ustaz. Sepertinya itu juga memang plesetan dari astagfirullah, saya kira. Iya, Ustaz. Memang plesetan terus betulnya. Itu plesetan dari astagfirullah. Kemudian disingkat jadi astaga. Maka hendaknya itu dihindari. Hendaknya itu dihindari. Gitu, Ustaz. Hendaknya itu dihindari. Hendaknya hal itu dihindari. Kalau pertanyaannya apakah itu termasuk penyebab kekufuran? Kalau maksudnya adalah mengejek istighfar, maka bisa jadi itu adalah termasuk bentuk kekufuran. Tapi kalau itu apa ya? Kadang itu kebanyakan orang zaman sekarang itu nggak tahu maksudnya, kan itu. Kemudian asal ngomong saja. Astaga, itu kan kebanyakan orang zaman sekarang seperti itu. Maka kalau misalkan nggak tahu maksudnya seperti itu, maka itu bukan termasuk perkataan kekufuran. Tapi seharusnya dia belajar dan menghindari perkataan seperti itu. Akan lebih baik kalau misalkan dia menggantinya dengan astagfirullah daripada astaga. Gitu ya? Iya Ustadz, ada juga yang ini Ustadz, maaf, anjir, yang itu Ustadz, anak-anak sekarang itu. Itu plesetan, memang itu perkataan kotor itu. Iya Ustadz, lebih bahaya lagi itu kan. Itu aslinya kalb gitu, kalb. Tapi diplesetin. Iya betul Ustadz. Cuma kan emang udah jadi kebiasaan buruk di tengah remaja kita, terutama anak muslim kita kan Ustadz. Itu perkataan kotor, tapi bukan termasuk sampai di perkataan kekufuran. Itu perkataan kotor yang juga harus dihindari, dijauhi.
Wal-ayat. Dan lingkungan itu penting, Mas. Lingkungan itu sangat penting untuk perkembangan kita, keluarga kita, dan anak-anak turunan kita. Maka penting sekali untuk memperhatikan lingkungan, menjaga lingkungan kita. Karena anak itu sangat mudah sekali menyerap. Dan justru bahkan terkadang itu hal negatif itu lebih mudah untuk terserap. Dan di anak-anak kita, ya kan Ibu Ben? Iya, Ustaz. Perkataan kotor seperti itu. Perkataan kotor seperti itu, kalau misalkan mendengar sekali saja, itu biasanya melekat, Ibu sekalian. Jadi betul-betul kita harus menjaga keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Mohon doanya. Baik, afwan wahai sekalian, ini sudah cukup malam. Mungkin kita cukupkan dulu wahai sekalian. Saya tadi sebenarnya berniat untuk menyebutkan beberapa bentuk contoh kekufuran juga yang disebutkan, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam Mirqat Su'udi Tasdiq. Beliau menukil dari beberapa ulama yang lain, tapi nampaknya ini saya baca di pertemuan yang akan datang saja karena sudah malam, dan insya Allah juga alhamdulillah ini kita sudah menyelesaikan yang disebutkan oleh al-muallif pada contoh-contoh al-aqwal al-kufriyah. Maka pertemuan akan datang insya Allah kita akan melanjutkan setelah kita baca keterangan yang nukilan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita akan lanjutkan membaca kaidah dalam mengetahui sebab-sebab kekufuran. Gitu ya, Bang. هل من سؤال قبل أن نختم بها؟ لا يوجد. إن كان لا يوجد فنكتفي. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan. Sekalian saya minta maaf, ini cukup malam kita malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah, dan semoga telah dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurhum wa ayyidhum wa qawwihim wajma' kalimatahum wa wahid sufufahum. Allahumma ansur mujahidihim wa taqabbal shuhada'ahum warham mawtahum washfi jarihahum
وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. وجزاكم الله خيرا.